Jamu kunyit asam merupakan salah satu jenis minuman tradisional yang sangat segar dan menyehatkan. Minuman yang berwarna kuning kemerah-merahan ini, apabila dikonsumsi dalam keadaan dingin dan dipadukan dengan es batu, maka akan sangat menyegarkan dan menghilangkan dahaga. Pendirian usaha ini telah melalui banyak sekali pertimbangan di berbagai aspek. Di antaranya yaitu bahan-bahan yang mudah didapatkan, juga harga yang relatif murah, dan minuman ini termasuk salah satu minuman yang disukai atau digemari oleh seluruh lapisan masyarakat. Nama perusahaan ini adalah SHT Kunyit Asam yang bergerak di bidang usaha perdagangan kecil. Usaha ini beralamat di Jalan Semarang nomor 707, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jendu, Kabupaten Tuban. Jamu SHT Kunyit Asam ini memiliki prospek kedepannya yang sangat cerah, karena pada saat ini banyak sekali masyarakat yang masih gemar dan suka mengkonsumsi jamu-jamu tradisional, khususnya adalah kunyit asam. Hal ini juga didukung dengan harga jamu kunyit asam yang relatif murah dan memiliki manfaat yang berlimpah. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa prospek jamu kunyit asam ke depannya pasti akan sangat baik. Permintaan jamu kunyit asam akan semakin banyak dan melimpah. Dalam nilai target penjualan, kami menggunakan analisis break-even point. Dalam penjualannya, modal diperkirakan akan kembali pada saat 1 kali saja dalam perdagangan atau penjualan. Struktur pengelola usaha kunyit asam ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya investor yang dilanjutkan dengan founder dan juga ada direktur. Di bawah direktur terdapat manajer. Dalam hal ini ada 2 manajer, yaitu yang pertama manajer produksi dan manajer pemasaran. Visi dan misi perusahaan ini. Visi yaitu menjadi perusahaan kuliner di bidang minuman tradisional yang sehat, yang melahirkan produk-produk berkualitas dengan tetap mengutamakan hidup sehat, jiwa kuat, dengan kearifan lokal yang semakin bermartabat. Selanjutnya adalah misi. Misi yang pertama yaitu menjadikan jamu tradisional menjadi internasional. Yang kedua, menciptakan kesehatan masyarakat melalui produk yang nikmat, sehat, dan menarik serta berkualitas. Produksi perusahaan ini yaitu selalu mengoptimalkan apa yang namanya standar operasional produk atau SOP. Karena SOP yaitu untuk menjamin adanya manajemen kinerja yang sehat dan tertata rapi. Selanjutnya yaitu ada jenis dan jumlah mesin yang kami gunakan. Langkah untuk menjamin atas kelancaran dan kesediaan stok produk, yaitu dengan memastikan kualitas alat yang ada. Untuk kapasitas produk yang perusahaan kami buat, yaitu sekitar 3 jam, kami telah menyelesaikan satu pembuatan resep produk, yang mana dalam resep tersebut terdapat 65 produk yang telah kami buat. Sedang dalam perusahaan ini, jika jam kerja terakumulasi sebanyak 8 jam per shift, maka volume produksi per shift bisa mencapai 130 produk. Dan saat ini, Kunyit Asam SHT hanya memproduksi minuman kunyit asam saja. Namun, terdapat 2 jenis ukuran yang kami buat. Yang pertama yaitu dengan ukuran 330 ml dan 1,5 liter. Untuk penetapan harga jual kunyit asam SHT, untuk harga ecer 330 ml yaitu seharga Rp6.000, dan untuk ecer harga ukuran 1,5 liter yaitu dengan harga Rp25.000. Sedangkan untuk harga
Apartai SCT kunyit asam untuk ukuran 330 ml seharga Rp5.000 dan untuk harga 1,5 liter yaitu dengan harga Rp20.000. Demografis, kunyit asam SCT dipasarkan ke dalam semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Tidak membatasi aspek gender, karena kunyit asam SCT bisa diminati pada semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk wilayah pemasaran, kunyit asam SCT biasa dipasarkan di tempat-tempat ramai, seperti alun-alun, acara Car Free Day, dan apapun itu. Dan untuk penjualan per toko-toko juga kami laksanakan. Di antaranya juga di toko kelontong atau toko lainnya seperti itu. Selanjutnya untuk sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan ini bisa melalui cash maupun melalui transfer bank. Untuk transfer rekening bisa dilakukan jika konsumen memesan produk untuk jumlah yang banyak. Berbicara mengenai keuntungan atau laba dari usaha dapat dilihat dari hasil pendapatan penjualan dikurangi dengan beban biaya beroperasional keseluruhannya sesuai dengan batasan waktu, bulan maupun tahunan. Nah, yang pertama adalah strategi pemasaran. Produksi utama jamu kunyit asam yang terletak di Kota Tuban ini sering berjalannya waktu dan didukung dengan meningkatnya laba penjualan akan membuka cabang baru di daerah Surabaya dan Gresik. Tujuan dibukanya cabang baru ini adalah untuk memaksimalkan pemasaran di daerah Surabaya dan Gresik. Rasa jamu kunyit asam yang segar tentu sangat cocok dengan kondisi cuaca di daerah Tuban, Surabaya, dan Gresik. Dengan harga yang relatif terjangkau ini, sasaran konsumennya bukan hanya dari kalangan atas saja, melainkan semua orang dari kalangan menengah ke bawah. Yang kedua adalah langkah promosi. Langkah yang digunakan untuk mempromosikan jamu kunyit asam kepada para konsumen sangat bervariasi. Mulai dari adanya sosial media, yang salah satunya adalah Instagram, yang sasarannya adalah kalangan remaja, dan Facebook untuk kalangan dewasa. Selain pada sosial media, promosi juga dilakukan dengan langsung dengan adanya banner yang dipajang di stand penjualan jamu kunyit ini. Langkah promosi lainnya yang digunakan perusahaan ini adalah dengan membentuk loyalitas pelanggan. Dengan adanya pelanggan yang loyal, secara tidak langsung mereka akan turut mempromosikan produk jamu kunyit asam ini. Nah, yang ketiga adalah sistem distribusi. Selain membuka stand penjualan sendiri, perusahaan ini juga mendistribusikan jamu kunyit asam dengan jasa seorang distributor yang seperti toko kelontong, warung, dan masih banyak lagi. Tujuan dari manfaatan jasa distributor ini tidak lain untuk memperluas sasaran konsumen. Dan yang terakhir adalah layanan operasional. Perusahaan ini menyediakan layanan jasa kurir untuk pemesanan minimal 100 botol jamu kunyit asam. Selain itu, perusahaan ini juga menyediakan layanan pelanggan melalui kontak di sosial media ataupun di stand penjualan langsung. Hal ini tentu bertujuan untuk memudahkan para konsumen serta dapat membangun loyalitas pada para konsumen yang juga berguna untuk berjalannya strategi pemasaran. Nah, yang pertama ada teknik pengelolaan. Dalam memproduksi jamu kunyit asam, perusahaan ini memilih strategi produksi dengan sederhana, termasuk alat dan bahannya. Bahannya adalah kunyit, gula pasir, gula merah, asam jawa, dan air. Dan alat yang digunakan adalah panci, saringan, kompor, baskom, botol kemasan, pisau, sarung tangan, LPG, blender, telenan. Nah, selanjutnya adalah pengembangan produk. Produksi utama perusahaan ini ditujukan pada jamu asam kunyit. Dan seiring berjalannya waktu, perusahaan ini menambah inovasi-inovasi baru dengan menambah varian-varian jamu yang baru dan tetap mengoptimalkan produksi jamu kunyit asam. Varian-varian jamu yang baru antara lain jamu beras kencur, gula asam, sinom, dan lain-lain. Yang dikemas dengan kemasan yang sama, akan tetapi ada stiker nama jamu sebagai pembeda.
Nah, selanjutnya adalah biaya produksi yang sudah tertera di layar ini. Dan bisa kita lihat untuk bahan dalam sekali produksi menghabiskan total biaya sebesar Rp136.100. Untuk alat seperti LPG dan listrik menghabiskan total biaya sebesar Rp150.000 dalam 1 bulan. Nah, selanjutnya adalah kualitas output. Memang bisa dibilang jamu kunyit asam ini belum melejit keberadaannya. Akan tetapi, dengan adanya jamu kunyit asam ini, konsumen akan lebih merasakan berbagai khasiat yang terkandung dalam kunyit dan asam jawa yang keduanya sangat bagus untuk tubuh. Dengan merasakan khasiat dari jamu asam kunyit, konsumen akan merasakan puas dan akan berlangganan untuk membeli jamu kunyit asam ini. Yang pertama adalah pendayagunaan keterampilan. Proses produksi jamu asam kunyit ini didukung dengan keterampilan produksi jamu kunyit asam yang manual tanpa bantuan mesin. Kunyit dan asam jawa dari pemasok serta bahan lainnya akan diolah dengan keterampilan produksi manual. Selain keterampilan dalam hal produksi, perusahaan ini memanfaatkan keterampilan dari seorang pemasar yang akan memikirkan strategi pemasaran yang cocok untuk produk jamu asam kunyit ini. Tidak hanya itu, perusahaan juga fokus pada step perencanaan keuangan yang mana step ini sangat berpengaruh terhadap berjalannya produksi jamu asam kunyit. Yang kedua adalah pengembangan tenaga terampil. Munculnya inovasi-inovasi baru dalam produksi jamu kunyit asam ini tentu membutuhkan tenaga-tenaga kreatif baru, seperti adanya tim kreatif yang berpegang khusus untuk menemukan inovasi-inovasi baru yang mendukung maksimalnya produksi serta distribusi atau pemasaran jamu kunyit asam. Selain tim kreatif dalam pemasaran akan dibutuhkan tenaga orang yang pandai bersosialisasi, seperti contohnya sales, yang akan berinteraksi langsung dengan pelanggan atau konsumen. Selain dibutuhkannya tenaga-tenaga terampil yang baru, tenaga utama yang sedari awal sudah turut andil dalam berjalannya produksi jamu asam kunyit sangat perlu untuk menambah wawasan dan keterampilan, dan lebih bagus lagi jika mereka akan dapat mengasah keterampilannya lebih dalam lagi. Selanjutnya adalah sistem penghargaan. Pimpinan perusahaan ini sangat mengapresiasi pada seorang yang memiliki tenaga terampil dan kreatif yang tinggi, seperti dengan memberikan voucher untuk membeli produk jamu kunyit asam, tambahan uang konsumsi, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, mereka akan lebih giat lagi dalam memaksimalkan kinerja mereka. Dan selanjutnya adalah penggunaan tenaga konsultan. Untuk mempromosikan produk jamu kunyit asam ini, dibuat dalam video berdurasi pendek yang menarik atau yang bisa disebut video iklan. Untuk membuat video iklan yang menarik ini tentu dibutuhkan keterampilan dari seorang content creator. Dan jika iklan berupa rekaman suara tentu membutuhkan keahlian seorang voiceover. Yang ketujuh ada perencanaan keuangan. Rincian biaya produksi untuk 1 bulan, yaitu yang pertama ada harga peralatan dengan jumlah 850.000, ada harga perlengkapan dengan jumlah 400.000, dengan harga bahan dengan jumlah 3.200.000, ada biaya pemasaran dengan jumlah 250.000, dan ada biaya operasional dengan jumlah 200.000. Jumlah keseluruhan yaitu 4.900.000. Total penjualan 1 bulan jika per hari menghasilkan 30 liter jamu tradisional. Jika 1 liter menghasilkan 3 botol dengan produk ukuran 330 ml seharga 6.000, maka 30 liter menghasilkan 90 botol dan juga menghasilkan 30 liter jamu tradisional. Jika 1 liter menghasilkan 1 botol dengan produk ukuran 1, liter dengan harga 25.000, sehingga penghasilan kotor per hari adalah mendapatkan 850.000 yang terdiri dari jamu ukuran 330 ml pendapatannya adalah 450.000 dan jamu ukuran 1,5 liter dengan pendapatan 400.000.
8. Ada manajemen resiko. Resiko dari UKM di bidang kuliner ini adalah yang pertama ada tidak terjual habis, yang kedua racikan kurang pas atau kurang sesuai. Pencegahan atau solusi dari beberapa resiko di atas. Yang pertama, tidak terjual habis. Ini terjadi karena pemasaran dari penjual kurang mungkin selain diperdagangkan di rumah atau di toko jamu ini bisa dijual melalui online atau media sosial. Masalah yang kedua yaitu kebakaran atau racikan yang kurang pas atau sesuai. Hal ini bisa terjadi karena keteledoran dari produksi. Seorang produksi harus selalu berhati-hati dalam membuat jamu, dan jika dia merasa lelah maka beristirahat sejenak dan menambah karyawan. Berikut ini lampiran bisnis foto dari hasil kelompok kami. Itu yang terakhir ada penutupan, yaitu kesimpulan dari presentasi kelompok kami di atas, yaitu usaha jamu kunyit asam ini termasuk usaha rumah yang cukup menjanjikan omset yang tinggi. Namun, para wirausaha harus tetap memperhatikan kualitas agar tidak mengecewakan konsumen. Wirausaha harus memiliki SWOT yang kuat dalam perusahaannya dan harus bisa menganalisa SWOT demi mengembangkan usahanya agar lebih baik dan lancar. Agar tidak menimbulkan kegagalan usaha di tengah jalan seseorang, wirausaha harus memiliki planning yang maksimal agar usaha berkembang dengan cepat. Dan perusahaan kami akan selalu mendengar setiap kritikan dari konsumen dan selalu berinovasi dalam produksinya.